Ya, Anda menyaksikan breaking news. Diduga terlibat kasus suap, KPK tangkap tangan 2 oknum DPD. Disebut-sebut salah satunya adalah Ketua DPD Irman Gusman. Kita konfirmasi langsung dengan salah satu anggota DPD, Asri Anas. Ya, selamat siang Pak Anas. Siang Mbak Elis, Ya, apa kabar? Pak, ya terkait dengan semalam nih operasi tangkap tangan KPK, Ya. apa benar salah satunya adalah Ketua DPD yaitu Irman Gusman? Iya, hasil penelusuran kami, hasil konfirmasi kami, apalagi kami sekarang ini sementara ngumpul untuk menentukan sikap di ruangan Wakil Ketua DPD Pak Faruk. Ya, untuk itu sih boleh dikatakan benar. Nah, yang bersangkutan itu adalah Pak Irman Gusman. Ya. Pak, lalu Ya, gitu. ya, jadi saat ini seluruh anggota dari DPD sendiri berkumpul di ruang dari Bapak Wakil DPD yaitu Bapak Iya, Faruk Muhammad ya Pak ya? Iya. Ya, namun sementara itu kronologis penangkapan itu sendiri bagaimana Pak secara lengkapnya? Iya, kalau kronologis itu kan sebenarnya resminya nanti akan dikeluarkan oleh KPK ya, karena kan beliau kan yang melakukan OTT. Tetapi yang pasti yang kami ketahui bahwa kejadian itu dini hari, semalam lah ya, semalam dini hari kan, gitu. Dan ada pengusaha yang datang bertamu, ya karena temannya beliau ya ngobrol aja sampai dini hari kan, gitu. Dan ternyata pengusaha ini bawa duit kan, gitu. Yang kami ketahui dia menyodorkan ke Pak Irman untuk minta bantuan dan Pak Irman nggak mau menerima kan, gitu. Dan pengusaha itu udah keluar dari pintu rumah, penyidik KPK datang. Jadi gitu. Begitu loh perkaminya. Alur ceritanya seperti itu. Betul. Ya, dan penangkapan ini atau pertemuan ini Pak dilakukan di rumahnya Pak Irman Gusman ya Pak ya? Iya, di rumah jabatan. Ya, dan Betul. apa benar ada berapa orang Pak sebenarnya ketika penangkapan semalam itu Pak? Ada pengusaha suami istri bawa anaknya, ada satu pengusaha lagi, ada ajudannya Pak Irman. Menurut info yang berkembang adalah ada anggota DPD, tetapi kami menyalurkan penelusuran nggak ada anggota DPD lain. Gitu. Jadi posisinya adalah pengusaha-pengusaha ini datang bertamu. Gitu. Dan Pak Irman menurut saya sendiri biasa sampai subuh ngobrol sama beliau. Gitu, kalau lagi bertamu. Apalagi weekend, malam Sabtu ya. Jadi gitu kira-kira. Ya, jadi informasi terkini sementara yang Bapak dapat adalah satu anggota DPD dan juga 2 pengusaha ya Pak ya. Apakah itu dilakukan di rumah dinas atau rumah pribadi Pak Usman Pak? Rumah dinas. Di rumah dinas ya Pak ya? Iya. Dan apa benar nih Pak ya terkait dengan suap yang dilakukan ini adalah untuk pemulusan proyek di daerah ya Pak? Jadi kan gini, kalau kita membaca undang-undang, kami ini kan nggak punya hak budget. Jadi gimana kami mau memuluskan proyek di daerah? Ini kan agak nggak ketemu logikanya kan gitu. Dan kalau disebut bahwa kasusnya sama dengan teman-teman DPR menerima sesuatu karena membantu anggaran, mungkin kena kalau DPR. Tapi kalau kita kan enggak. Gimana kita mau membantu nggak ada hak budget kita? Gitu. Jadi saya agak berpikir ini ada sesuatu ini kan gitu, karena kalau itu yang dituduhkan kepada beliau, DPD ini kalau membantu daerah, kami semua melalui rapat-rapat resmi aja dengan eksekutif. Nggak bisa kita dengan lobby-lobby seperti itu sama dengan kadang-kadang dilakukan oleh teman-teman DPR karena kami nggak punya budget sama sekali kan. Gitu. Jadi kalau begitu bahasanya saya sendiri agak sedikit bertanya ya. Gitu. Ya, atau apakah mungkin ini merupakan salah satu ucapan terima kasih ya Pak ya? Biarlah KPK yang memberikan keterangan resmi kalau itu, kan? Keterangan resmi. Yang pasti kami berharap bahwa kita tetap berpegang prinsip pada praduga tak bersalah ya. Praduga tak bersalah. Apalagi kan posisinya duit tidak dipegang Pak Irman, duit tidak diletakkan tapi ada di tangan pengusaha. Ya. Baik, Pak Asri Anas, terima kasih atas informasinya. Ya, dan sekali lagi
Kami konfirmasi menurut informasi yang kami dapatkan tadi adalah yang ditangkap adalah Pak Irman Gusman yang merupakan Ketua DPD RI dan operasi tangkap tangan dilakukan semalam oleh KPK dan tentunya kami masih akan memberitakan informasi selanjutnya dan rencananya KPK akan menggelar konferensi pers pukul 3 sore nanti. Saksikan perkembangan terbarunya di Net 16.